Apa keuntungan melakukan persalinan normal setelah seksio dibanding dengan melakukan seksio lagi? Gitu? Ya. Iya dok. Dan alhamdulillahnya itu lagi dok. Pasien langsung merasakan, dok ternyata enak lahir normal. Begitu loh. Saya merasa, wah ya syukur saya bilang. Kalau sumpahnya nggak bisa ketemu, sumpahnya jauh dok ya. Kayak apalagi kita kan daratan, kepulauan. Betul. Nggak apa-apa asal mau ketemu bidan pun di pulau di sana nggak masalah. Nggak mesti ketemu kami gitu loh. Yang penting tenaga kesehatan terlatih. Iya dok, betul dok. Nggak mesti. Kasihan kan kalau dari pulau ke sini. Mungkin semua muslim tahu itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu tuh doa-doa. Dan alhamdulillah dok, semua pasien-pasien ya ada walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam podcast Kata Dokter. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kehadiran seorang dokter yang luar biasa ya. Kita langsung sapa saja Dr. Muhammad Nofat Arsandi SPOG. Assalamualaikum Dr. Nofat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Kita Alhamdulillah. Luar biasa Dr. Nofat. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya. Ini luar biasa karena seorang laki-laki mau berjibaku dengan urusan-urusan kebidanan. Dokter Nofat, ya, sekarang ini dokter prakteknya di mana aja, Dokter Nofat? Oh, kalau sekarang dok saya untuk praktek keseharian saya itu ya di rumah sama di rumah sakit. Oh, ada klinik di rumah ya? Ada di Rea Klinik di Jalan apa Mawar. Namanya? Rea Klinik. Rea Klinik di Jalan Mawar, Pangkep ya? Iya, samping rumah sakit. Wah, luar biasa. Iya. Selain itu di rumah sakit Batara Siang. Batara Siang ya, Rabu. Wah, luar biasa. Hari polinya Rabu sama Jumat, Dok. Oh, gitu ya, Dokter Nofat. Nah, Dokter Nofat ini kapan ya, karena Dokter Nofat ini dokter obgyn ya? Iya, Dok. Kapan seorang ibu melahirkan itu diputuskan untuk melakukan sesar? Ya? Oh iya dok. Siap. Jadi menarik ini. Ya. Iya. Silakan. Jadi begini dok. Sebenarnya untuk melakukan seksio sesaria itu pertama kali yang harus kita lihat itu ada 3 indikasi dok. Yang pertama kita lihat adalah faktor maternal atau faktor ibunya. Faktor itu ibu sendiri, ya. Atau faktor fetal, faktor bayinya, dan faktor keduanya, faktor maternal dan fetal. Ya. Nah, yang pertama kita lihat kalau faktor maternal itu banyak di sini yang kita bisa lihat. Pertama, mungkin kita bisa lihat ada riwayat penyakit jantungnya ibu, penyakit kronik dok ya, CHF dan lain-lain. Kemudian faktor panggulnya, kemudian yang panggulnya dalam artian panggul sempit absolut dok ya, yang walaupun bayinya sekitar bayinya kecil dok, dan memang tidak bisa tetap diperkirakan tidak bisa lewat. Nah itu panggul sempit absolut namanya. Kemudian ada lagi faktor kelainan dari plasentanya dok. Nah itu tidak bisa kita. Misalnya terlilit ya? Yap. Kalau lilitan tali pusat juga dok itu sebenarnya itu indikasi relatif dok. Oh, kalau indikasi lilitan relatif. Tali pusat karena beberapa minggu yang lalu saya ada pasien lilitan tali pusat 2 kali, alhamdulillah lahir normal. Bisa lahir normal ya? Bisa. Jadi itu sebenarnya indikasi relatif. Artinya bisa ya, bisa tidak ya? Bisa kita pertimbangkan. Nah kemudian faktor kita masuk lagi ke faktor fetalnya. Faktor fetal ini yang paling banyak itu yang kita lihat adalah gawat janin. Gawat janin. Nah itu gawat janin. Itu harus segera dilahirkan ya? Harus segera dilahirkan. Tidak bisa kita ada kita pending lagi, nggak bisa lagi. Kemudian yang terakhir itu yang saya bilang tadi ada faktor ibu dan bayi. Nah itu kalau faktor ibu dan yang paling banyak kita dengar itu mungkin ada faktor CPD atau cephalopelvic disproportion. Jadi kepalanya itu tidak masuk ke panggul. Nah jadi itu kita indikasikan segera untuk dilakukan seksio sesaria. Harus diseksio ya? Iya dok. Karena nggak bisa dijebloskan ke bawah ya? Bisa dok. Kemudian ketinggalan lagi dok, ada satu yang kalau letak bintang pada bayi, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Dok, mau tidak mau harus diseksio ya? Nah itu mungkin ada beberapa lagi yang selain itu cuma yang paling banyak yang kita temui itu yang sebutkan tadi. Itu semua bisa dinilai melalui pemeriksaan klinis atau USG? Kalau di puskesmas dengan fasilitas ada namanya pemeriksaan Leopold dok ya. Leopold, kalau untuk
pemeriksaan klinis janinnya, ya. Iya, pemeriksaan janinnya posisinya di mana segala macam. Tapi sekarang kan alhamdulillah di puskesmas pun sekarang sudah ada USG. Iya dok, sudah ada USG. Jadi bisa dilihat dengan cara USG dan lain-lain. Tapi kalau fetal distress itu ya kita bisa lihat dengan denyut jantungnya, kita bisa lihat dengan USG, ada pemeriksaan Doppler namanya dok. Kemudian ada pemeriksaan KTG. Nah itu kita bisa untuk melakukan pemeriksaan itu semuanya seperti itu dok. Iya. Berarti memang sebaiknya dianjurkan agar setiap ibu hamil paling tidak memeriksakan diri ke dokter itu minimal. Betul. Kalau dari Permenkes, kita baru dari Permenkes ini 4 kali dok minimal. Permenkes. 4 kali minimal ya. Tapi kalau kita merujuk pada WHO dunia itu minimal 8 kali. 8 kali dok. 8 kali. Jadi itu harus ketemu dengan dokter ya? Dianjurkan untuk pemeriksaan ketemu dokter sebanyak itu dok. Sebanyak kalau itu Permenkes cuma 4 kali. Ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan ibu hamil dan bayinya ya. Betul dok. Kalau sumpahnya tidak bisa ketemu, sumpahnya jauh dok ya. Kayak apalagi kita kan daratan kepulauan. Betul. Tidak apa-apa asal mau ketemu bidan pun di pulau di sana tidak masalah. Tidak mesti ketemu kami gitu loh. Yang penting tenaga kesehatan terlatih. Iya dok, betul dok. Tidak mesti. Kasihan kan kalau dari pulau ke sini hanya untuk pemeriksaan ya. Kasihan. Betul. Seperti itu dok. Nah dokter Novat, katanya ya, kalau seorang ibu sudah pernah seksio 1 kali, apakah melahirkan berikutnya itu juga harus seksio? Kalau itu saya boleh jawab tidak dok. Tidak ya? Iya. SC pertama kali, kemudian langsung SC lagi berikutnya, jawabannya tidak. Berarti boleh lahir normal bisa ya? Bisa lahir normal. Oh gitu. Bisa dok ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, bagaimana menilai? Jadi begini dok. Kalau untuk bisa jadi sekarang itu ada sudah lama dok ya. Ada namanya tindakan di kami itu namanya VBAC. VBAC itu vaginal birth after cesarean vaginal birth ya? Iya, after cesarean. Ya, after cesarean atau melahirkan per vaginam setelah seksio cesarean. Begitu dok. Melahirkan normal. Pasca melahirkan, cesaria ya. Setelah operasi cesar ya, betul. Dapat melahirkan normal. Itu istilah medisnya VBAC ya. VBAC. Nah, kalau nama diagnosisnya dok ya. Gitu. Nama tindakannya itu tolak namanya. Tolak. Namanya TOLIC, namanya itu Trial of Labor After Cesarean. Nah, itu tindakan yang kalau kita lakukan, nah itu namanya tolak. Tapi diagnosisnya adalah VBAC. Nama tindakannya keseluruhan adalah tolak. Nah, ini menarik dokter Novat karena selama ini terus terang saja banyak masyarakat yang beranggapan, wah ini kalau sudah seksio 1 kali, maka seterusnya itu akan seksio terus. Nah, sekarang apa syarat-syarat atau kriteria seorang ibu yang bisa diperlakukan seperti ini gitu? Oh iya begitu dok. Tentunya dok ini tidak mudah dok ya. Iya. Tidak mudah untuk menganjurkan bahwa ibu pernah operasi kemudian lahir normal itu tidak mudah. Yang paling pertama adalah syarat paling pertama itu adalah mau dulu. Mau dulu ya. Berarti kan sudah ada niat ya, keinginan. Betul ya. dok. Ya. Kemudian ada kriteria yang namanya dikatakan ada skor Flem-Giger. Ada 2 skor yang itu ada skor. Sebenarnya banyak dok ya. Cuma yang sering dipakai itu waktu zaman saya jauh sekolah itu ada kriteria Flem-Giger, ada kriteria Weinstein. Tapi yang Flem-Giger ini yang kita lihat ada beberapa syarat-syarat situ. Yang pertama itu yang tadi saya bilang mau dulu ya, bersedia dulu setelah kita lakukan informed consent dan lain-lain. Kemudian usianya itu di bawah 40 tahun. Usia di bawah 40 ya? Usia di bawah 40. Kenapa kalau di atas 40? Karena kita beranggapan dok, wah kalau di atas 40 itu ibu sudah tidak terlalu kuat untuk berkuat dok, mengedan dok. Faktor usia fisik dok. Ya? Iya dok, faktor usia dia akan berkurang untuk kekuatannya. Kemudian yang kedua itu pada saat apakah ibu ada riwayat SC. Jadi begini dok. SC dulu, nah SC di sini. Kemudian dia pernah riwayat partus normal, kemudian itu ada partus setelah SC. Berarti itu bisa juga dok. Itu termasuk kriteria. Kemudian ada apakah ibu baru pertama kali untuk partus SC dulu, kemudian partus lagi setelah SC. Nah itu jaraknya itu kurang lebih 18 bulan dok. Partus itu melahirkan ya? Iya, melahirkan. Jadi melahirkan. Jadi jaraknya itu antara SC pertama, kemudian untuk melahirkan berikutnya itu kurang lebih 18 bulan dok. 18 bulan berarti kurang lebih 2 tahun kurang. 2 tahun lah ya. Nah, iya. Cuma kan kalau kita menjelaskan ke pasien kasihan kalau 18 bulan aduh berapa ya udah 2 tahun lah dok. 2 tahun. Gitu loh. Berarti jaraknya
2 tahunan ya? Iya, 2 tahun. Itu salah satu syarat ya, kriteria ya? Kemudian ada lagi kalau seumpamanya riwayat sebelumnya, bukan partus macet dok ya? Iya. Bukan partus macet. Kemudian selanjutnya lagi dia ada pembukaan pada saat dia datang. Pada saat datang sudah ada pembukaan, dilihatlah di situ pendataran serviknya, pembukaan. Makin tinggi pendataran, kan pendataran itu kita nilainya 0 sampai 100% dok ya? Iya. Makin tinggi sesuatu pendataran itu akan makin berhasil pula angka keberhasilan feedback-nya kita. Begitupun dengan pembukaan dok, seperti itu. Nah, jadi di situ saya bisa mengatakan bahwa kenapa harus in partu? Jadi kalau pasien-pasien di poli saya dok, apapun di praktek, alhamdulillah. Kalau ada pasien, dan selama ini dok ya, alhamdulillah, saya mulai di sini bulan 7, mulai bertugas di Rumah Sakit Pangkep bulan 7, sampai ini sekarang saya sudah punya pasien 7 feedback. 7 feedback sudah ya? 7 feedback. Luar biasa ya? Alhamdulillah dok. 7 feedback, dan itu semua saya edukasi untuk berhubungan dulu dok. Berhubungan sama suami. Sebelum melahirkan? Satu minggu sebelum taksiran persalinan. HPL kalau orang bilang dok ya? Iya, betul. HPL 1 minggu sebelum HPL, saya sudah menyarankan ibu dan suami istri ini berhubungan. Setiap hari? Oh enggak, selang-seling bisa. Selang-seling. Selang 1 minggu itu. Iya. Jadi alhamdulillah dan berjalan. Itu dapat merangsang pembukaan serviks. Itu adalah prostaglandin alami, asal tahu aja. Jadi yang bikin kontraksi itu bukan karena berhubungannya, bukan. Justru karena sperma suami yang bikin. Karena dia mengandung prostaglandin. Prostaglandin, betul dok. Itu berarti alami, hormonal ya yang berfungsi ya. Nah, itu alhamdulillah. Karena faktor hormon itu yang merangsang pembukaan serviks bisa lebih cepat jadinya. Betul ya. Dok. Alhamdulillah. Luar biasa gitu. Ya. Kalau tadi Dokter Novat, berarti Dokter Novat ini penganut feedback ya, aliran feedback ya. Kurang lebih begitu dok, alhamdulillah lah. Nah, oke, Dokter Novat, apa kontraindikasi dilakukan tindakan feedback ini? Ya, kontraindikasinya ya seperti itu dok ya. Kalau seumpamanya pasien di bawah yang tadi saya bilang kan ada 18 bulan dok ya. Kalau jaraknya dekat, saya sangat-sangat tidak menganjurkan. Itu beresiko ya. Beresiko dok, beresiko ruptur uteri atau robekan pada rahim. Kalau dia dipaksakan lahir normal bisa pecah ya. Betul, dok. Kalau jarak antara seksio dengan waktu melahirkan berikutnya dekat ya. Betul dok. Kemudian selanjutnya kalau ada riwayat operasi miom atau tumor uterus sebelumnya itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk karena bisa robek rahimnya tipis ya. Iya dok. Bisa robek lagi. Kemudian kalau SC sebelumnya atau seksio sebelumnya secara klasik atau secara midline seperti itu dok. Itu secara medis mungkin dijelaskannya susah juga dok kalau untuk itu seperti itu. Tapi yang secara umum seperti itu tadi dok, saya bilang kalau seumpamanya dekat jarak, dan kalau ada sebelumnya ada riwayat perdarahan postpartum, antepartum sebelumnya, entah itu karena solusio atau lepasnya ini dok ya, lepasnya plasenta dari rahim, nah itu tidak dianjurkan lagi untuk dilakukan seksio. Normal, feedback dok. Melahirkan normal ya. Iya dok, kontraindikasi seperti itu. Jadi intinya sih harus hati-hati dok ya. Harus hati-hati untuk menentukan ibu ini bisa loh lahir normal. Oh ini tidak bisa. Oh itu kita harus selektif baik-baik dok. Makanya kalau untuk pasien yang setuju untuk dilakukan feedback itu sebaiknya kontrolnya paling tidak ya minimal 4 kali itu dok. 4 kali ya. Minimal 4 kali. Jangan cuma 1 kali berdatang. Dok saya mau feedback. Aduh nggak bisa. Berarti ini memang dibutuhkan kemampuan dari seorang dokter ya, untuk mengamati perkembangan ibu ini. Ya? Iya dok, disitulah kami diuji bahwa melahirkan SC dan melahirkan SC dan normal itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Harus dok. Dipertimbangkan ya. Tidak bisa karena kan memang risiko tinggi dok ya. Iya betul. Sangat-sangat risiko tinggi dan yang paling penting di sini dok adalah respon time. Di sini dok respon. Dan alhamdulillah selama ini setiap ada pasien saya mau rencana feedback dok, saya sudah konfirmasi ke teman-teman tim OK dan anestesi bahwa ada saya feedback, jangan sampai nanti tetap harus standby ya. Iya dok. Jadi dalam 30 menit itu kita harus langsung di SC lagi dok. Berarti harus edukasi ke pasien juga ya. Betul, bahwa ini kita usaha normal, tapi kalau ada masalah harus cepat betul dok. Dalam 30 menit tuh harus. Oh gitu. Iya, karena risikonya salah satunya adalah perdarahan. Robekan rahim itu tadi dok. Robekan luar biasa ya. Iya. Nah Dokter Novat, apa keuntungan melakukan persalinan normal setelah seksio dibanding dengan melakukan seksio lagi? Gitu? Oh jelas dok, kalau seumpamanya keuntungannya pertama kita mengurangi
angka infeksi dok ya. Mengurangi angka infeksi ya. Infeksi pasca operasi atau POI. Ya kalau kita tahu itu POI adalah itu mengurangi angka itu dok. Kemudian selanjutnya mengurangi angka kejadian perdarahan, transfusi, kemudian seperti itu semua dok, itu mengurangi itu semua dok kalau seumpamanya keuntungannya. Walaupun sekarang yang lagi booming dok ya, ERAX itu dok, enhanced recovery after cesarean surgery, itu lagi booming sekarang. Walaupun paling pertama kan itu sebenarnya dari ERAS dulu dok, ERAS dulu berkembang jadi ERAX. ERAS kan dari tahun 2011, 2010, 2011 sudah ditemukan. Itu sudah dilakukan. Iya, sudah. Cuma sekarang berkembang, akhirnya 2018, 2019 berkembanglah ERAX. Cuma karena kemarin ada artis yang pakai itu, makanya orang semua ERAX semua, padahal sudah lama dok. Sudah lama sebenarnya. Kita berharap ada juga artis yang mau mempraktekkan ini. Saya harap juga seperti itu dok. Sehingga orang berpikir, ini langkah seperti ini melahirkan normal pasca operasi sesar. Iya, dok. Itu ternyata lebih banyak manfaatnya daripada betul dok harus seksual lagi ya. Kan kalau dan alhamdulillah dok, saya kemarin yang lebih ini lagi alhamdulillah dok, 2 minggu lalu yang itu menurut saya gila menurut saya. Menurut saya pribadi, dalam 1 hari saya punya 2 feedback. Wah, luar biasa ya. Itu saya enggak tenang di rumah. Berarti ini harus terpantau betulan ya. Saya sudah bilang sama teman-teman bidan di Ponek. Itu saya bilang, pantau baik-baik. Kuncinya adalah pemantauan juga, dok. Pemantauan, kalau ada apa-apa segera kabari saya. Dalam dulu kan dekat rumah dok, di rumah. Dari ke rumah sakit jadi cepat aja saya bilang, dalam 1 hari itu 2. Dan alhamdulillah lahir 2. Alhamdulillah jadi enggak perlu kita lakukan seksio, dan itu menurut saya gila menurut saya. Dalam 1 hari saya bisa luar biasa ya. Jarang-jarang loh dokter mau mengambil resiko seperti ini, tetapi justru sebenarnya manfaatnya banyak lebih besar untuk pasien ya. Iya dok. Dan alhamdulillahnya itu lagi dok, pasien langsung merasakan, dok ternyata enak lahir normal. Begitu loh. Saya merasa, wah ya syukur, saya bilang saya syukur sekali. Begitu ya. Iya alhamdulillah. Dan dok enak sekali, saya kemarin waktu operasi ini dari beberapa, dan semua mengatakan seperti ini dok ya. 7 pasien saya mengatakan, dok ternyata enak sekali lahir pervaginam. Saya sudah pervaginam langsung bisa jalan-jalan. Begitu waktu saya kemarin SC, 1 hari saya tinggal dulu dok ya, belum ada ERAX. Sekarang kan walaupun ada ERAX, tapi ingat lagi dok, walaupun sudah ada ERAX yang bisa lebih pendek jarak ininya, recovery-nya, tapi tetap partus normal yang lebih baik dibandingkan operasi. Partus normal jauh lebih baik. Lebih baik. Dok. Nah dokter Novat, apa yang harus dipersiapkan baik itu pasien maupun dokter untuk mempersiapkan feedback ini? Iya. Kalau persiapannya seperti itu tadi dok ya. Persiapan dari kami sendiri itu pertama inform consent paling pertama ya. Inform consent yang paling pertama itu kita sebelum melakukan tindakan itu inform consent, setelah pasien setuju itu persiapannya. Kemudian tim OK respon time harus cepat. Harus siap darah memang dok. Nggak bisa kalau seumpamanya tiba-tiba harus itu harus. Jadi intinya pasien ini dipersiapkan selayaknya persiapan untuk siap untuk operasi seperti itu dok. Kemudian kalau untuk persiapan pasien saya pikir ya banyak mentalitas mental saya banyak berdoa sama dukungan support suami. Dan satu lagi dok, support suami saya bilang kan biasa suami tidak ada mendampingi dok ya. Tapi kalau saya jujur, kalau pasien-pasien feedback saya itu saya suruh suaminya masuk. Harus suaminya datang mendampingi ya. Saya bilang, karena bagaimanapun itu adalah supporting ada memperkuat emosional dok, begitu dok. Faktor psikis luar biasa di sini. Dok, jadi seolah-olah bahwa ibu ini tidak menghadapi situasi ini sendiri ya. Tapi ada yang mendampingi. Iya, dan pasien juga sudah, dan kalau seumpamanya ada apa nauzubillah dok ya, ada apa-apa kita lihat bahwa kita tindaki pasien, betul, dan ada saksi dok ya. Kan tanda tangan selain pasien, suami juga tanda tangan, ikut tanda tangan bahwa setuju. Begitu loh. Berarti yang paling penting yang pertama adalah edukasi. Kemudian yang kedua adalah inform consent. Kemudian yang paling penting itu adalah dukungan moral dari keluarga ya. Dan yang keempat dari aspek medis, semua faktor-faktor pendukung ini sudah harus siap. Betul. Wah, luar biasa ya. Dok. Ya, ini memang kalau kita bayangkan persiapannya sangat rumit, tetapi ini sangat besar manfaatnya untuk pasiennya. Ini luar biasa. Dok. Nah, dokter Novat terakhir ya, apa yang
kira-kira Dokter Novat ingin pesankan ke masyarakat ya, terutama ibu-ibu hamil agar menghadapi persalinan yang selamat dan anak sehat ya. Silakan Dokter Novat. Baik. Ya, sebelumnya Dok, terima kasih banyak Dok ya. Ya. Sudah diundang di tempat ini dengan diskusi-diskusi santai sama Dokter Anas. Jadi, pertama, rajin-rajin ki kontrol. Kan tadi sudah ada Permenkes minimal 4 kali, atau kita mau ikuti WHO 8 kali, terserah kita. Yang jelas kita minimal 4 kali saja kita kontak sama tenaga medis yang terlatih Dok ya. Kemudian selanjutnya pesan saya, bagi muslim ya, minta maaf, bagi muslim ini saya sering kasih ke pasien Dok bacaan. Mungkin semua muslim tahu itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu tuh doa-doa. Dan alhamdulillah Dok, semua pasien-pasien ya ada, walaupun ada beberapa juga yang tetap berujung seksio, tapi ya setidaknya itu mengurangi Dok begitu. Dan alhamdulillah lancar-lancar itu doa. Mudah-mudahan kita dilancarkan persalinan dan semua mudah-mudahan ibu sama anak selamat. Itu aja sih Dok. Luar biasa ya Dokter Novat. Iya Dok. Baik, terima kasih Dokter Novat atas waktunya yang sangat singkat berdiskusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat ya Dokter Novat. Semoga ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan atau menjaga keselamatan ibu dan anak ya. Kita ini berupaya terus segala kemampuan kita lakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih Dokter Novat. Dok. Demikian podcast Kata Dokter bersama saya Dokter Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.